ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah PAD melalui distribusi restoran, ya kan, dalam rangka itu. Tentu ada pajak 10% yang ditanggung oleh konsumen. Apakah pihak dari aplikasi ini sudah membuat sistem itu? Jadi setiap transaksi sudah dipotong 10%. Kalau sudah seperti itu, kemudian gaji tunjangan kita, ini pengalaman saya sebagai ASN, gaji tunjangan kita yang golongan 4 itu 15%, kemudian yang golongan 3 5%, termasuk uang makan yang diterima. Nah, kalau itu sudah dipotong, uang makan sudah dipotong oleh pihak bank sekian persen, apakah nanti juga di aplikasi ini terpotong juga 10%? Artinya ini kan double, Pak, ya. Kemudian juga pemotongan pajak itu untuk setiap golongan pegawai itu kan berbeda, ya. Jadi saya katakan tadi untuk golongan 4 itu ada 15%, golongan 3. Kalau tidak salah ini saya ingin lagi 5%, dan di golongan 2 ke bawah itu tidak dipotong. Jadi seperti itu. Mungkin perlu dipersiapkan oleh Bang Alvin dan pihak dari Pak Ujang. Iya. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi gini, Ibu Nursean, yang saya sampaikan, saya minta dengan secara sistem, secara aplikasi itu gampang sekali untuk memotong-motong seperti itu. Tapi saya minta untuk pertama ini tidak dilakukan. Kenapa? Ini yang penting jalan dulu. UMKM itu bangkit dulu gitu. Maksud kita seperti itu. Nanti ini kan tidak berjalan 1-2 bulan. Itu kita tidak akan lihat perkembangannya. Kalau memang nanti perkembangannya sudah bagus, seluruhnya sudah terkenal, itu nanti kita bisa potong untuk pajak makan itu ya 10% itu bisa. Tapi itu nanti menurut saya jangan dulu untuk sekarang ini. Yang kita inginkan ini ada niat baik Pak Wali, ingin supaya bangkit dulu gitu. Bangkit dulu, UMKM ini bisa jalan saja dulu, itu sudah bagus gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pajak, kalau nanti mungkin Bang Kabin bisa menambahkan. Terkait dengan pajak itu, pajak penghasilan dan pajak makan itu kan berbeda. Jadi mungkin tidak double ya. Artinya pajak penghasilan pegawai itu kan 15%, tapi pajak makan itu kan 10%, itu kan berbeda konteksnya ya. Iya, mungkin seperti itu. Jadi mungkin mudah-mudahan ini yang tidak terdobel gitu. Jadi itu memang ada dua hal yang berbeda. Kasihan. Tapi apa yang disampaikan Bu Nur Sain memang perlu kita siapkan itu, yang harus pelajari itu semua. Kita harus pelajari nanti secara sistem, ya. Secara aturan. Pajak rumah makan itu kan 10% itu ya. Tapi nanti ini yang kita dapat sekarang adalah dari PD PAU. PD PAU ini begitu permintaan tinggi terhadap bahan pokok, PD PAU kan juga menyerahkan kepada PAD. PD PAU ini nanti dia berapa persen? 10 ya? 10% ya dari pendapatan. Setelah 10% PPN itu, Pak. Pendapatan dari Perumda 25% itu diserahkan kepada PAD. Jadi kita meminta kepada PD PAU supaya menjadi penyedia bahan pokoknya, itu sama dengan kita memasukkan di samping PD PAU-nya jadi besar, PD PAU juga nanti begitu dapat uang banyak nanti akan setor ke PAD juga. Jadi itu apa ya namanya, masuk kantong kiri, keluar kantong kanan. Ya kira-kira itu apa yang bisa kami sampaikan sementara, bahwa pajak 10%-nya di-handle dulu sampai kita nanti sudah settle, sudah bagus menjalan, baru kita secara sistem baru kita lakukan itu. Silakan Bu Ilena dari Lumu Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang melumpuhkan kita semua, dan sobat-sobat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menjadi penuntun kita untuk selalu berbuat kebaikan. Perkenalkan, saya Liana Mulyadi dari Lumbung Indonesia, tim dari Bapak Ujang Koswara. Beliau sebagai penggerak dan program serta founder dari Lumbung Indonesia, yang dimana kami berniat untuk tadi yang saya sampaikan untuk pemberdayaan UMKM. Dan saya kenalkan di sini ada Ibu Heni Mapatnaka sebagai Ketua Lumbung Borneo, di mana insya Allah Bu Heni akan memimpin di provinsi Kota Kabupaten Kalimantan Timur untuk membuat kepengurusan mungkin terkait tadi secara teknis apa saja. Karena kita izin harus buat grup gitu. Karena kenapa? Kita mungkin di sini ada yang belum tahu kan tentang Lumbung Indonesia, karena kalau dipaparkan di sini kan terlalu teknis ya. Jadi mungkin nanti izin saya juga meminta kontak mungkin ke Pak Kadis yang terkait dari Dinas KUKM, juga dari Ibu ya nanti bidang ekonomi, dan mungkin siapa saja yang akan terlibat di dalam pengurusan dari mulai awal kurasi. Kita bentuk tim karena di sini terbuka untuk siapa saja gitu. Jadi siapa yang mau terlibat penuh untuk kepengurusan ini, mungkin nanti izin saya minta kontaknya atau mungkin menghubungi saya langsung. Karena di sini teknis ini yang luar biasa, nanti pada ujungnya kan jangan enaknya aja gitu. Istilahnya pada awalnya tuh pasti harus bentuk komunikasi yang intens gitu. Jadi kita bentuk kepengurusan dulu semuanya, mungkin dipimpin oleh Ibu Heni, karena sementara Ibu Wali Kota sebagai Ketua Lumbung Samarinda belum di launching ya, belum diresmikan gitu. Mungkin dalam tahapan itu izin nanti saya akan membuat kepengurusan itu. Nah mungkin untuk PD PAU juga saya ingin bahas lebih lanjut, karena ini bentuknya supplier kan ya. Ini kita bahas tentang bagaimana juga harga yang terbaik untuk UMKM, karena ini saya dilakukan juga dengan Bapak Ujang Koswara di Kota Bandung. Alhamdulillah dari sekitar 1.500 UMKM sampai terkurasi sampai 200 UMKM dengan berbagai pihak yang ikut mengkurasi. Mungkin itu pun jadi satu pengalaman yang akan saya copy pastekan di sini gitu ya. Nah mungkin itu saya ucapkan terima kasih. Nanti lebih lanjutnya kita akan coba komunikasi mungkin baik mungkin itu Pak Kadis. Ucapkan terima kasih atas sambutannya dari Lumbung Indonesia dan Hanida Foundation, karena kita binaannya itu langsung dari kita semua gitu ya, dari pusat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kami yang mau menambahkan. Pertama Bunda tentang masalah pajak betul, tapi itu sering kali kita diskusi dengan UMKM masalah aturan memasuki ini. Tapi kalau ditambahin 10% sebagainya, mungkin UMKM juga beratan harga dan sebagainya. Makanya kita copy paste apa yang dilakukan di GrabFood dengan GoFood seperti itu. Mereka tidak kena 10%. Di aturan pajak pun yang non PKP itu kan 8,4 miliar omset setahun seperti itu aturan. 4,8 miliar. Jadi itu udah masuk ke sana. Kita harus tetap berada mengadvokasi UMKM. Dari perobrolan seperti ini kita hanya sharing saja. Sebetulnya kami hanya sebagai relawan untuk mengadvokasi UMKM selama ini ya. Tidak datang ke sini sebagai pengusaha Bunda di sini. Jadi nama saya Ujang Koswara, saya sebagai bergerak sebetulnya di secara nasional Indonesia Bebas Gelap. Saya itu menerangi masyarakat yang gelap. Diklik aja di Google Ujang Koswara, itu ada cerita saya bagaimana Lampu bijak ke pelosok-pelosok lah saya. Saya jadi itu lagi Pak Haji kesini tuh pengusaha yang bukan. Jadi saya temannya Pak Haji Amir yang betul-betul tergerak dengan Pak Haji Amir bagaimana menggerakkan, luar biasa Pak Haji. Sehingga kami mencoba untuk bisa sharing. Ada satu Pak Haji ini yang luar biasa. Ketika yang namanya UMKM kuliner sudah punya solusi, UMKM selek menjerit. Pak, saya masuk enggak nih ke makanan? Tapi saya jawab dalam satu hari langsung beromset 16 juta per hari. Apa kriterianya? Saya panggil di Bandung owner hotel. Saya untung kenal dengan salah satu konglomerat Bandung yang punya 14 hotel, Kagum Group.
Pak Hendri Husada, saya mau ketemu. Apa? Pak Hendri Husada jangan kaya sendiri, saya bilang. Bantu UMKM. Gimana ini pemulihan ekonomi? Ini UMKM snack Bu, ada amplang, ada keripik, ada sukro, ada macam-macam. Ya Bu ya. Itu dikemas kecil-kecil, itu disatukan, dibungkus seperti ulang tahun. Mewah. Tulisannya di sini digantungin. Our compliment. Gratis. Tapi dibeli oleh hotel, masukin ke harga kamar. Satu dus itu Rp16.000. Jadi ketika saya masuk ruangan yang namanya green sawit misalnya tadi, itu sudah dimanjakan si konsumen itu dengan makanan Samarinda UMKM yang snack di situ. Buat saya sebagai yang namanya konsumen itu membuat konsumen itu jadi loyal untuk hotel itu. Keduanya si hotel punya branding luar biasa Pak. Yang terakhir UMKM yang tadinya untuk jualan snack nggak laku dan sebagainya itu terangkat omsetnya bisa minimal 800.000, 700 sehari. Jual dengan kamar. Daripada dia bikin diskon di Traveloka dan sebagainya, masukin ke situ itu membuat loyal daripada market. Perubahannya cuma 2 hari Pak Haji. 16 sehari itu sampai 1.000 kamar omset. Dan penjualan daripada Kagumruk meroket langsung Pak. Omset yang tadinya cuma 4 miliar sekarang 16 miliar. Hampir 70-80% terisi penuh gara-gara ini. Nah maksud saya, ini bisa dicoba di sini Pak. Mungkin nanti Pak Haji, Pak Wali Kota ajak owner hotel untuk melakukan seperti itu. Karena teknisnya mudah, masuk ke biaya kamar Bu. Dibanding bahasanya. Jangan ada juga GM Pak di sana. Taruh aja katanya jadi bar mini. Jangan. Kenapa? Ada masalah 2. 1, tamunya tidak ngaku. Kedua, dimakan housekeeping. Problem loh ini. Ya, dikemas, digantung di situ. Yang bisa narasi bisa dibikin ya seperti salam dari Samarinda. Silakan mencicipi. Cuma di sini harus ada alamat rumah UMKM ini di mana. Karena pengalaman kami Pak, pengalaman kami di Bandung, ketika makanan amplang ini enak, saya mau pesan untuk oleh-oleh ke Bandung, ke siapa pesannya di situ harus ada nomor telepon Pak. Atau kami kunjungin kemana di situ. Nah ini yang akan dikembangkan oleh Lumbung juga untuk itu Pak. Lumbung Samarinda harus ada betul-betul kita itu mendorong mereka menjadi marketing. Karena saya bilang tadi UMKM itu cuma butuh 2 PB. Pasti beli, pasti bayar. Karena kalau masuk ke aplikasi biasa, misalnya ke Shopee dan sebagainya, siapa yang mau meng-enter? Ini pertanyaan luar biasa Pak. Di Jawa Barat apa nggak keren-keren Pak? Ada borong-dong. Omsetnya jauh Pak dengan yang namanya ini. Kenapa? Tidak ada yang meng-enter. Hanya himbauan-himbauan nggak bisa. Kita harus paksa dulu Pak. Karena apa ini pemulihan ekonomi. Begitu. Jadi izin ada satu penawaran di luar aplikasi ini supaya tidak terjadi kecemburuan buat UMKM yang tadinya kuliner snack dan sebagainya bikin seperti itu. Tidak perlu diperwalkan, ajak ngobrol makan siang oleh Pak Wali Kota seluruh owner yang ada di Samarinda. Itu Pak, ini bisa dilakukan. Dan di Bandung kerjaannya mungkusinnya UMKM kecil-kecil UMKM, tapi dibungkusin menjadi 7 kan ada satu bungkusin dari 7 nih, 7 untuk bintang 3 dan bintang 4. Bintang 2 cuma 4 biji. Ada syukur, ada apa sebagainya di situ. Nah yang lucu apa Pak? Ketika bawa anak buah rebutan, belinya ada satu lagi di situ di gerai di depan lobi hotel itu sudah ada di situ. Luar biasa di situ, itu memanjakan semuanya daripada tamu. Dan tadi ini memanjakan UMKM yang ada di Samarinda. Ini solusi ini ternyata 16 juta per hari, sekarang meroket terus sampai 2 juta, sampai berapa per hari loh Pak. Buat UMKM. Dan yang satu minta lagi nanti Pak Wali lobinya satu, pembayarannya jangan 2 bulan, seminggu aja gitu kan, itu pembayarannya di depan. Kan UMKM itu untuk memodali seminggu itu muntah darah Bu. Bener loh, muntah darah di sini. Kita harus pro ke sana Pak. Nanti pembiayaan dari PPR pun oke. Kenapa? Karena pasti beli, pasti bayarnya udah jelas di situ. Nah ini yang akan dikerjakan oleh Lumbung juga Bu. Oleh Lumbung. Jadi maksud saya itu yang sharing itu yang saya sebelum berangkat ke sini ternyata
luar biasa. Kemarin saya berbicara dengan owner hotel yang saya nginep, itu mereka respon Bu. Nah ini kalau dibuat masif di Samarinda kan keren Pak. Ya barangkali itu nanti membungkusnya akan ada di pesantren mana oleh santri apa gitu kemarin itu di situ Bu. Jadi struktur harga biayanya pun akan tersebar, bagus keren. UMKM itu nggak butuh kaya Bu, yang paling penting beli beras bisa rutin itu aja. Kadangkala. Jadi untung 100.000, 200.000, 300.000 udah ada masalah. Dengan program seperti ini bisa bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ilana, Kang Ujang. Karena kita sudah rapat sudah 2 jam. Iya. Tapi apa yang disampaikan Kang Ujang tadi itu harusnya ditangkap sama Bu Lastri. Bu Lastri lagi. Berarti lagi kan? Bu Lastri yang melangkah itu. Bu Lastri. Ya itu harusnya itu dikoordinir oleh Bu Lastri. Keren itu. Silakan Pak. Pak Amir ini terakhir ya. Ada lagi enggak? Kalau nggak ada ya terakhir Pak Amir. Terima kasih Pak Kadis. Untuk kedua kalinya saya memberikan sumbang saran pendapat. Pertama mengenai kurasi tes masakan daripada UMKM ini memang perlu dipersiapkan dengan baik Pak Ujang, karena kuncinya di sini sebenarnya. Lidah orang Samarinda itu berbeda dengan lidah Bandung. Tapi jangan khawatir Pak Ujang, bahwa Ibu Wali itu ahli masak. Itu Ibu Nursehan tahu persis itu. Bu Wali itu hobi masak dan kalau masak enak sekali. Dia bisa jadi salah satu juri kurasi. Iya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan mengenai pajak tadi, Bu Nursehan memang di Bapenda sekalipun kemarin kan kita sudah dalami bahwa masih banyak restoran yang tersebar di luar sana belum tercover oleh pajak 10%. Jadi biarlah mereka konsen ke sana dulu. Khusus mengenai program makan siang ini, seperti yang dinyatakan oleh Pak Dayat tadi, Kepala Kadis, ya kita bebaskan aja di awal lah supaya ini tumbuh dulu. Ke depan nanti kalau masuk aplikasi itu nggak sulit Pak Ujang ya. Iya betul. Sangat bisa otomatis dimasukkan pajak 10%. Yang penting pegawai enjoy, UMKM juga enjoy. Ya. Itu prinsip awal yang harus kita laksanakan. Betul. Kemudian berkenaan dengan hari ini di Unmul itu sudah ada kerjasama ya Pak Dr. Haji Sofyan di bawah Litbang penelitian beliau. Kebetulan Ketua Litbangnya itu salah satu anggota TWAP kita di bawah koordinasi Pak Bernaulus ya, Pak Dr. Dharma Widada. Pagi ini mereka launching apa yang disebut dengan kedai mereka Unmul bekerja sama dengan Gojek. Sama itu sebenarnya. Intinya sama. Dan dia membaca market pasar Unmul itu kan luar biasa. Dosen, tenaga akademisnya, terus mahasiswanya, mahasiswinya, itu suatu potensi pasar yang luar biasa. Dan hari ini di launching oleh pihak Unmul. Wali kota diundang tapi diwakili oleh staf ahli Pak Julian untuk bisa menyaksikan kerjasama ini. Unmul sudah hari ini launching Pak Ujang. Ini perlu diketahui. Jadi jangan lama-lama kita. Sebagai sebagai pemangku pemerintahan, tidak boleh terlalu lama. Itu saja. Terima kasih. Baik. Akhirnya semua sudah memberikan pendapat dan saran. Yang belum memberikan pendapat simpan aja, nanti kita akan rapat lagi nanti yang lebih besar daripada ini. Karena nanti akan langsung dikoordinir oleh bagian ekonomi. Mohon izin sebenarnya tadi Pak Sofyan, Pak Amir juga sudah saya sampaikan bahwa di awal sebenarnya saya ingin rapat teknis gitu. Saya kaget kalau yang hadir ini adalah orang-orang besar. Jadi saya ciut juga saya sebenarnya Pak. Akhirnya saya ingin menyampaikan saja niat baiknya kita siapkan secara teknis dulu, nanti baru kebijakan itu langsung dari Pak Wali. Tapi pada saat Pak Wali menyampaikan kita sudah siap semua gitu. Nah itu yang ingin saya. Yang kedua,
kita akan launching itu, kenapa kita memilih ke bulan Februari atau Maret? Karena kalau kita launching di Januari nggak ada duitnya. PNS lagi kere kalau bulan Januari itu Pak. Nanti Februari baru dia punya duit. Sekitar tanggal 10-15 itu sudah punya duitnya.